Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sarla Hilary. Ya, gimana kabar kamu? Ya, kamu yang penuh dengan semangat, kamu yang penuh dengan senyum, dan kamu yang sedang menonton video ini, semoga kamu diberikan kesehatan, kemudahan, rezeki yang lancar, dan semua harapan serta impian dan cita-cita segera terwujud. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan apa itu SNI. SNI wajib atau enggak sih? Lalu ada SNI Bina UMK. Seperti apa prosesnya? Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana UMKM dalam mendapatkan SNI khusus Bina UMK secara gratis loh. Ini sudah disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, teman-teman pengen tahu caranya, simak video ini sampai dengan selesai, tonton dan langsung coba praktekkan teman-teman. Semoga diberikan kemudahan kelancaran. Teman-teman jangan lupa mau di-subscribe, like, dan komen, serta di-share ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Nah, teman-teman, itu video pembuka dari Sarla Hilary Channel. Nah, kita masuk dulu ke pengertian SNI teman-teman agar memahaminya. Nah, ketika kita menjalankan sebuah bisnis ataupun usaha produksi, maka sudah tentu kita akan dihadapkan pada sejumlah peraturan dan juga undang-undang yang berlaku. Terkait dengan sejumlah ketentuan pemerintah tersebut, hal ini dilakukan untuk menjaga dan juga menerapkan sejumlah kewajiban dan juga hak-hak kita sebagai seorang pelaku bisnis. Bukan tanpa alasan nih pemerintah menerapkan sejumlah peraturan yang tidak jelas. Semua itu tentu telah melalui berbagai pertimbangan dan juga perhitungan yang tepat demi kemajuan perekonomian di Indonesia, teman-teman, untuk kita sebagai pelaku bisnis, teman-teman. Nah, namun pemerintah memiliki sejumlah peraturan yang ketat mengenai kegiatan produksi massal yang dilakukan di Indonesia, terutama jika hasil produksi tersebut memang telah tercantum dan masuk dalam kategori yang diwajibkan mengikuti SNI. Jika SNI telah diurus dan dimiliki oleh si pelaku usaha tersebut, tentu semua kegiatan dan juga pemasaran bisnisnya bisa dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, teman-teman. Jadi, semua ini pasti ada manfaatnya dan menjaga kita sebagai pelaku bisnis, aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah, teman-teman. Nah, kemudian di sini SNI ini merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan. Hal ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Mdag pada 9 tahun 2015 yang mewajibkan barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan SNI. Terkait dengan daftar barang yang masuk dalam kategori tersebut dapat dilihat di situs Kementerian Perdagangan, teman-teman. Nah, di sini akan saya jelaskan SNI awal terlebih dahulu. Nanti kita masuk ke SNI Bina UMK. Nah, apa sih SNI? Jadi SNI adalah kepanjangan dari Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI, di mana SNI ini merupakan sebuah ketetapan pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat secara perorangan ataupun diproduksi oleh perusahaan atau badan. Walaupun masih bersifat sukarela, sertifikasi ini dapat diperlukan terutama untuk masyarakat yang mempunyai produksi sendiri, teman-teman, untuk menjaga standar kualitas dan juga ketetapan pemerintah menjamin keamanan serta hak pembeli atau konsumen, teman-teman. Nah, kemudian SNI ini diberikan dalam bentuk stempel pada setiap barang yang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Stempel inilah yang kemudian menjamin standar kualitas dan juga kelayakan barang tersebut memang telah lulus dan sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini akan menjamin hak dan juga keamanan para konsumen yang menggunakan barang-barang tersebut. Bukan hanya konsumen saja nih, SNI juga akan melindungi hak-hak dan juga kewajiban seorang pelaku bisnis yang telah melakukan proses produksi atau pemasaran suatu barang, teman-teman. Jadi ini pengertian SNI saya jelaskan secara detail, teman-teman. Nah, penerapan SNI pada produk akan membuat konsumen menjadi lebih mudah dan nyaman dalam menemukan produk-produk yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi sebuah nilai lebih yang juga bagi para produsen, sebab mereka memiliki jaminan kualitas pada barang-barangnya yang mereka produksi dan mereka pasarkan, sehingga kemungkinan mereka untuk menembus pasar menjadi lebih mudah. Untuk itu,
sangat dianjurkan bagi para pelaku bisnis agar menggunakan SNI pada setiap produk yang mereka hasilkan, teman-teman. Jadi ini banyak sekali manfaat dari SNI, teman-teman. Lalu kemudian, SNI ini melindungi konsumen menjadi kewajiban negara. Begitu pula memperkuat daya saing produk nasional. Oleh karena itu, BSN mendukung kebijakan pemerintah melalui pengembangan standar nasional Indonesia, teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan SNI secara umum dan nanti akan saya jelaskan bagaimana SNI untuk khusus Bina UMK, teman-teman. Jadi benar-benar gratis, dikhususkan untuk teman-teman UMKM. Nanti ada logonya khusus, teman-teman. Nah, kemudian apa sih manfaat dari sertifikasi ini SNI untuk UMKM? Nah, tentunya setiap program pemerintah mempunyai manfaat, apalagi nih sertifikasi SNI ini. Ini merupakan sebuah dukungan dari pemerintah untuk masyarakat terutama yang mempunyai produksi, baik itu persorangan, perusahaan, ataupun UMKM. Nah, berikut beberapa manfaat yang bisa dirasakan UMKM jika produksinya telah bersertifikasi SNI. Jadi teman-teman, pemerintah sangat membantu sekali dengan ADOSS, teman-teman. Kita bisa mendapatkan NIB secara gratis, sertifikasi halal, kemudian kita bisa mendaftar paten merek juga menggunakan NIB, dan sekarang kita bisa mendapatkan SNI juga secara gratis, teman-teman. Nah, manfaatnya apa aja? Pertama adalah kualitas produk terpercaya. Ketika Anda sudah melakukan sertifikasi SNI, pastinya produk Anda telah melakukan berbagai uji coba dalam penggunaannya. Ini akan membuat pembeli atau konsumen Anda semakin percaya untuk membeli produk Anda. Anda pun juga akan memperoleh banyak keuntungan dengan mempromosikan label SNI karena produk Anda terpercaya dan terbukti standarnya dari pemerintah, teman-teman. Jadi itu manfaat dari yang pertama tentang kualitas produknya, kita terpercaya dengan ada label SNI, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan keamanan merek produk tercatat dan terjaga dengan baik. Nah, Anda kesulitan dengan saingan yang memiliki produk yang mirip dengan produk Anda? Nah, Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda telah mengajukan sertifikasi SNI ini, merek produk Anda akan tercatat dan terjaga dengan baik. Anda tidak perlu lagi mempunyai masalah dengan produk saingan Anda, karena Anda telah mempunyai hak hukum untuk mengajukan keluhan Anda terhadap produk saingan yang sangat mirip dengan produk Anda. Jadi teman-teman, ada keamanan juga untuk merek kita, teman-teman, dengan adanya label SNI ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini produk UMKM bisa bersaing dengan produk luar negeri, teman-teman. Wow, di era perdagangan bebas ini tentunya standarisasi produk sangat penting nih, apalagi produk UMKM. Dimana menurut ekonomikuas.com, karena sudah banyak produk asing yang mulai menjual produk mereka di tanah air nih. Ya, kita sudah tahu sendiri, kita sudah lihat sendiri. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mendukung produk domestik, terutama produk UMKM, agar bisa menembus pasar luar negeri, teman-teman. Jadi dengan ADSN ini sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai UMKM, teman-teman, untuk bisa mengembangkan sayap kita ke luar negeri, teman-teman. Nah, kemudian melindungi konsumen, teman-teman, yang pasti. Jadi dengan penerapan SNI wajib pada produk yang berisiko tinggi seperti air minum, mainan anak, tabung gas, regulator, dan selang gas yang bertujuan untuk melindungi kesehatan serta keselamatan konsumen, sehingga konsumen lebih percaya diri pada saat memilih produk yang berlogo SNI, bahwa produknya tersebut aman, dapat diandalkan, dan berkualitas, teman-teman. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan tentang Bina SNI, Bina UMK, teman-teman, khusus buat UMKM seperti kita, teman-teman. Nah, jadi di sini SNI yang ditetapkan oleh BSN ini bersifat sukarela, teman-teman. Artinya dengan SNI ini pelaku usaha memiliki acuan untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen. Nah, apa perbedaan tanda SNI dengan tanda SNI Bina UMK? Jadi tanda SNI ada tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI. Nah, sedangkan tanda SNI Bina UMK ini diperoleh melalui pendaftaran usaha di aplikasi sistem perizinan tunggal atau OSS, teman-teman. Jadi di sini perbedaannya itu dari SNI dan SNI Bina UMK, teman-teman. Nah, lalu apa sih SNI Bina UMK ini? Jadi SNI Bina UMK ini adalah standar nasional Indonesia Bina Usaha Mikro Kecil, tanda yang ditetapkan oleh BSN untuk digunakan oleh UMK yang telah memperoleh NIB, teman-teman, untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang rendah dan memproduksi barang atau memberikan jasa yang berisiko rendah dan berkomitmen menerapkan SNI dalam produknya, teman-teman. Jadi ini diselaraskan dengan sistem OSS berbasis risiko yang memiliki tujuan meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia, teman-teman.
Nah, apa saja jenisnya? Jadi di sini tanda SNI BIN UMK ini untuk barang dan atau proses dibubuhkan pada barang atau kemasan. Jadi nanti ditaruh di label teman-teman. Nah, tanda SNI BIN UMK ini untuk jasa atau sistem dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat dan atau media lainnya teman-teman. Lalu, apakah tanda SNI BIN UMK ini gratis? Ya, tanda BNI SNI BIN UMK ini diberikan secara gratis bagi pelaku usaha yang mendaftar usahanya untuk mendapatkan nomor induk berusaha melalui sistem OSS selama risiko produksi atau bisnisnya itu termasuk kategori rendah, teman-teman. Lalu hak dan kewajibannya apa? Haknya ini adalah UMK yang telah memenuhi persyaratan berhak menggunakan tanda SNI Bina UMK, teman-teman. Kewajibannya yaitu UMK yang telah menggunakan tanda SNI Bina UMK ini wajib menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang, jasa, proses, dan atau sistemnya untuk memproduksi atau menyediakan layanan sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh dan atau sampel barang atau jasa proses sistem yang telah dibina serta dinyatakan memenuhi standar SNI, teman-teman. Nah, apakah setiap UMK berhak menggunakan tanda SNI? Ya, hanya UMK yang tidak mengisi daftar periksa dan tidak menyatakan komitmen tidak berhak, teman-teman. Lalu bagaimana pengendaliannya? Jadi di sini BSN, kementerian, lembaga, pemerintah ini terkait melakukan pengendalian terhadap penggunaan tanda SNI BIN UMK. Tanda di pengendalian tersebut dimaksud dilakukan dengan cara pengawasan nih, monitoring atau uji petik, dan pengawasan dilakukan mulai bulan ke-13 sejak NIB dan tanda SNI BIN UMK itu terbit. Nah, hasil pengendalian disampaikan dalam sistem informasi bidang UMK yang terintegrasi dengan sistem OSS, teman-teman. Jadi ini benar-benar terintegrasi semuanya dengan sistem OSS, teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk UMKM. Nah, lalu bagaimana nih cara mendapatkan SNI Bina UMK ini, teman-teman? Caranya teman-teman pendaftaran, nanti teman masuk ke OSS. Nah, teman-teman silakan nanti klik NIB. Setelah itu teman-teman menyetujui persyarat, klik cari pernyataan mandiri pemenuhan standar nasional Indonesia, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan video tutorialnya di belakang, teman-teman, biar teman-teman bisa langsung coba praktek, teman-teman. Nah, setelah itu nanti akan mendapatkan surat pernyataan mandiri pemenuhan standar nasional Indonesia. Setelah itu nanti ada verifikasi SNI Bina UMK dan nanti teman-teman masuk ke akses Bina UMK bsn.co.id, teman-teman. Nah, di sini alur proses pembinaan, teman-teman. Jadi nanti teman-teman sudah masuk ke database. Nanti di sini ada sistem informasi BIN UMK ini, teman-teman, ada sosialisasi, webinar, success story, konsultasi, pelatihan, dan edukasi masyarakat. Nanti dilakukan pembinaan. Setelah itu penyerahan bukti persiapan SNI, nanti dianalisa. Setelah itu ada bimbingan penerapan, teman-teman. Nanti ada pengecekan nih kecukupan proses penerapannya sudah cukup belum. Kalau sudah cukup nanti langsung masuk permohonan penilaian. Setelah itu muncul sertifikasi. Nanti sertifikasi kesesuaian teman-teman bisa mendapatkan untuk SPPT SNI ya, teman-teman. Jadi benar-benar kita ada pengendalian dan juga ada wawasannya, teman-teman. Nah, setelah itu nanti ada proses verifikasi SNI Bina UMK, teman-teman. Jadi tahapan selanjutnya adalah melakukan proses verifikasi di aplikasi SNI Bina UMK nih. Ada dua tipe verifikasi yang harus dilakukan, yaitu pertama adalah verifikasi akun, yang kedua adalah verifikasi produk, teman-teman. Jadi tadi setelah kita masuk ke dalam sistem OSS, kita login, kita sudah menginput data-datanya, nanti akan dilakukan verifikasi, teman-teman. Ada verifikasi akun dan juga verifikasi produk. Nah, seperti apa sih verifikasi akun ini? Jadi verifikasi akun ini adalah pertama telah mengisi kesediaan memenuhi kewajiban pemenuhan standar nasional Indonesia pada aplikasi OSS. Kemudian nanti klik verifikasi akun pada email yang dikirimkan kepada akun email yang sudah didaftarkan pada aplikasi OSS. Setelah itu nanti teman-teman isi profil UMK-nya dan juga passwordnya. Nah, setelah akun terverifikasi, kemudian teman-teman akan login ke dalam sistem dan lanjutkan dengan melakukan verifikasi produk, teman-teman. Jadi nanti yang input itu kita, teman-teman, karena kita sudah dapatkan password dan usernya, teman-teman. Kita isi data-data UMKM kita, data produk kita, teman-teman. Nanti setelah itu akan ada verifikasi produk, teman-teman. Jadi nanti verifikasi produk ini masuk ke dalam submenu verifikasi produk. Teman-teman wajib siapkan upload foto produk, teman-teman, di mana yaitu disiapkan foto kemasan produk, foto bahan baku, foto tempat produksi, dan foto proses produksi. Setelah itu nanti verifikasi data upload. Jadi setelah itu menunggu verifikasi data upload hingga akhirnya diverifikasi. Setelah itu teman-teman silakan mengakses menu dan materi berupa buku, video, dan panduan penerapan. Setelah itu ada evaluasi produk. Nanti unggah dokumen mutu, teman-teman. Setelah itu ada penilaian tim pembina. Dan setelah itu yang telah lolos akan mendapatkan sertifikasi SNI, teman-teman. Itu gambaran umumnya. Nah, di sini BSN bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah non-kementerian lainnya atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan nih untuk UMK ini.
di mana pembinaan yang dilakukan adalah pertama gap analisis, pengujian sampel, awareness tentang SNI, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SNI, pemberian insentif nih atau pendampingan dalam proses sertifikasi SNI, fasilitasi pembiayaan dan juga pemeliharaan sertifikasi SNI, dan edukasi terhadap masyarakat terhadap produk UMK yang telah berlogo SNI teman-teman. Jadi di sini BSN bekerja sama dengan semua teman-teman, jadi nggak dilepas teman-teman. Kita ada bimbingan teman-teman. Nah, BSN ini mendukung UMKM masuk ke dalam ekosistem digital, berkolaborasi dengan platform pasar digital tokomutu.com yang merupakan galeri elektronik bagi produk UMKM yang telah ber-SNI teman-teman. Di mana BSN berkolaborasi dengan lembaga kebijakan atau LKPP juga untuk mendukung produk UMK yang memiliki sertifikat SNI Bina UMK dapat memasarkan produknya melalui katalog LKPP teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk gambaran SNI Bina UMK secara umum teman-teman. Nah, teman-teman sekarang saya akan tampilkan video penjelasannya bagaimana teknis kita mendaftarkan SNI Bina UMK ini. Silakan teman-teman disimak, kemudian teman-teman dicoba praktekkan teman-teman. Yang pasti teman-teman harus hafal untuk user dan password NIB di OSS teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan disimak videonya. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen serta di-share teman-teman agar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, kita masuk ke videonya ya. Nah, teman-teman, di video ini akan saya jelaskan bagaimana tutorialnya. Di video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat NIB untuk SS. Nah, karena nanti dari situ kita akan masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan SNI Bina UMK dan juga kita mendapatkan SPP PIRT. Kedua video NIB dan SPP PIRT ini sudah saya bikin di video Richard Lahir dari channel. Silakan teman-teman lihat saja biar teman-teman juga bisa melengkapi sertifikasi tersebut teman-teman. Nah, untuk saat ini akan saya jelaskan yaitu SNI Bina UMK. Nah, apa sih manfaat SNI Bina UMK ini? Sudah saya jelaskan di awal ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan jelaskan video tutorialnya teman-teman biar teman-teman bisa mendaftarkan langsung produknya untuk mendapatkan logo SNI Bina UMK, karena tanda SNI Bina UMK ini adalah untuk UMK atau usaha mikro kecil yang ditetapkan langsung oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional teman-teman. Jadi teman-teman silahkan lengkapi legalitas ini teman-teman, karena ini langsung terbit bersamaan dengan NIB dengan menggunakan sistem OSS teman-teman. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk kita sebagai UMKM dapat mendapatkan legalitas teman-teman. Oke teman-teman, simak videonya teman-teman ya sampai dengan selesai dan perhatikan. Nah, di mana logo SNI Bina UMK dapat dibubuhkan langsung pada desain label kemasan produk kita teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Dan apa fungsinya? Sudah saya jelaskan, saya ulang kembali fungsinya yaitu untuk UMK, di mana logo ini adalah SNI Bina UMK sebagai jaminan tertulis bahwa produk kita ini sudah memenuhi standar SNI khusus UMK teman-teman. Jadi dan juga sudah memenuhi standar dan juga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah teman-teman. Manfaatkan teman-teman, ayo kita daftarkan langsung di OSS karena sangat mudah sekali dan sangat gampang teman-teman. Videonya saya jelaskan secara detail teman-teman ya. Silakan teman-teman disimak sampai dengan selesai. Tadi di awal sudah saya jelaskan di mana nanti kita dari OSS ini kita sudah mendapatkan SPP PIRT BPOM, kita mendapatkan SNI untuk Bina UMK, kemudian tadi kita dapat NIB juga teman. Jadi benar-benar OSS ini sangat mudah sekali teman-teman, sangat bermanfaat. Nah, gimana cara mendapatkannya? Nah, cara mendapatkannya ini saya jelaskan secara detail. Jadi ini terbit bersamaan dengan NIB teman-teman, sesuai dengan KBLI yang wajib ada SNI teman-teman. Jadi nanti teman-teman dicek di OSS teman-teman, di usernya, di NIB teman-teman apakah ada untuk SNI atau tidak teman-teman. Nanti saya lihatkan di videonya teman-teman. Jadi kalau emang ada SNI nanti akan muncul teman-teman. Nah, di aplikasi apa kita bukanya? Yaitu di aplikasi OSS teman-teman, sama seperti penerbitan NIB teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk nih ya ke websitenya. Kita teman-teman silahkan dicoba diketik oss.go.id ya. Silahkan teman-teman sambil dipraktekkan agar lebih mudah. Nah, teman-teman pilih masuk karena sudah punya akun ya. Silahkan masukkan passwordnya, kemudian user, dan juga masukkan kode CAPTCHA teman-teman. Itu Padang lagi masuk, kita klik. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk kode OSS teman-teman ya, karena di sini nanti teman klik NIB. Nah, nanti di sini muncul teman-teman bahwa ada video ini teman-teman, silahkan dilihat. Nah, ini kode KBLI yang bakal muncul
SNI teman-teman. Kalau tidak muncul berarti aman teman-teman, tidak ada logo SNI. Nanti di sini dicek aja untuk teman-teman, dilihat KBLI-nya. Nah, di situ nanti ada nih teman-teman, NIB sudah terbit statusnya teman-teman ya. Ada berbagai macam surat pernyataan-pernyataan. Nah, nanti teman-teman lihat di situ ada yang standar nasional Indonesia teman-teman. Nah, itu teman-teman klik cetak teman-teman. Yang ada standar nasional berarti teman-teman wajib ada SNI-nya. Nah, itu bisa muncul, klik teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ada logo nih SNI Bina UMK teman-teman. Jadi kalau KBLI-nya yang ada logo SNI Bina UMK berarti teman-teman silahkan dicetak teman-teman. Kemudian setelah dicetak, nah teman-teman ini nanti bisa menempelkan logo SNI Bina UMK di dalam produk teman-teman, di label kemasannya teman-teman. Nah, silahkan dibaca teman-teman, ini apa saja untuk persyaratannya. Ini sudah tertulis semua di dalam dari surat pernyataan SNI Bina UMK ini teman-teman. Nah, silahkan dibaca. Kalau sudah, kita cetak teman-teman, sudah muncul. Nah, nanti dari sini kita masuk ke email teman-teman. Jadi teman-teman wajib membuka email karena nanti setelah dicetak itu ada verifikasi teman-teman untuk masuk ke akunnya teman-teman, akun dari BSN. Nah, kita klik nih, ada nih ya akun BSN. Nah, kemudian kita klik verifikasi teman-teman. Jadi di sini dijelaskan secara detail teman-teman bahwa kita yang KBLI-nya ada SNI ini nanti wajib kita cetak. Setelah itu kita dapat user. Nah, untuk user itu nanti silahkan diaktifasi akun teman-teman menggunakan NIB dan ada passwordnya, nanti kita bikin langsung teman-teman. Nah, kemudian setelah sudah teman-teman silahkan dibaca bahwa ini itu adalah nanti diberikan akun langsung untuk kita mendaftarkan atau mendapatkan logo SNI Bina UMK teman-teman. Jadi teman-teman wajib ikutin dulu aturan yang ada di email tersebut. Silahkan dibaca terlebih dahulu teman-teman, karena di dalam email itu sudah jelas sekali teman-teman untuk aturan mainnya teman-teman. Sangat mudah sekali teman-teman karena kita di dalam sistem OSS. Nah, setelah sudah kita masuk klik nih ke aktivasi akun teman-teman ya. Nah, jangan lupa diklik aktivasi akun supaya kita bisa mendaftarkannya. Nah, nanti kita akan langsung masuk ke BSN teman-teman, di website BSN. Nah, silahkan teman-teman lengkapin profil teman-teman sesuai dengan usaha teman-teman masing-masing ya. Disesuaikan, diisi data-datanya, kan sudah bisa tuh di NIB, berarti di sini juga harusnya lebih mudah dan lebih gampang teman-teman. Nah, setelah sudah semua lengkap, nanti kita masukkan akun ya, masukkan NIB sama password teman-teman. Silakan, kan tadi sudah bikin passwordnya. Nah, sekarang masukkan NIB, kemudian teman-teman masukkan passwordnya teman-teman. Setelah sudah kita klik login teman-teman. Nah, setelah login kita akan lihat nih usernya teman-teman. Jadi di sini ada profil usaha kita teman-teman. Kita pilih verifikasi produk. Kenapa? Nah, ini harus diisi untuk verifikasi produk teman-teman. Jadi kita wajib siapkan foto-fotonya, itu foto produksinya, foto bahan baku produksi. Kemudian teman-teman saran saya silahkan fotonya di kolase teman-teman ya. Jadi digabungkan dulu nih di dalam satu lembar. Itu beberapa foto teman-teman. Yang bahan, semua bahan yang ada label sama foto kemasannya silahkan digabungkan, karena nanti ini wajib diupload di dalam sistem teman-teman sebagai persyaratan untuk mendapatkan SNI Bina UMK. Nah, ini ada iklan bentar teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman untuk caranya teman-teman. Nah, kita setelah sudah lengkap semua ini wajib dilakukan penginputan atau penguploadan data-data sesuai yang diminta oleh sistem teman-teman. Jadi teman-teman harap dipersiapkan terlebih dahulu untuk fotonya. Karena itu teman-teman nonton video ini terlebih dahulu sampai dengan selesai agar teman-teman paham, teman-teman bisa menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk penginputan di dalam sistem ini teman-teman. Jadi ini di sini sudah saya siapkan semuanya teman-teman. Jadi tinggal input-input, tinggal upload-upload, sangat mudah sekali teman-teman. Kalau teman-teman juga sudah nonton video ini, saya yakin teman-teman pasti bisa untuk mendaftarkannya dan teman-teman lebih mudah untuk mendapatkannya teman-teman, dan lancar prosesnya teman-teman. Jadi ayo teman-teman semua yang punya usaha yang sudah ada tadi NIB terbit, coba diklik. Nah, setelah sudah lengkap semua, kita klik dikirim teman-teman. Nah, sudah klik kirim, sudah pastikan semua sudah terisi. Nanti dalam proses verifikasi teman-teman, nanti muncul verifikasi, ini diverifikasi oleh BSN teman-teman. Nah, setelah itu silakan teman-teman cek. Nah, ada pelatihan apa, nanti ada pelatihan teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman cek semuanya, verifikasi produknya. Nah, ini nanti ada hasil bagi verifikasi dari BSN ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat nih, teman-teman juga bisa lihat pelatihannya, kemudian bisa lihat
produk-produk SNI lainnya apa saja teman-teman. Oke teman-teman, sampai segitu dulu videonya. Silakan dilihat di video-video Ritsarlah Hilali Channel agar teman-teman lebih mudah untuk mendapatkan dan belajar tentang bagaimana melengkapi legalitas UMKM. Oke teman-teman, sampai segitu saja videonya. Semoga bermanfaat dan silahkan di-share. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen teman-teman serta di-share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya teman-teman. Bye-bye, terima kasih.